Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Mimbar Ramadan, Ramadan di hati, Ramadan di nanti. Nah, alhamdulillah nih anak-anak, hari ini kita sudah masuk dalam hari ke-8 bulan puasa. Nah, betul sekali Bu Laras. Ibu juga mau menyapa nih yang ada di rumah nih, anak-anak di rumah. Bagaimana kabar kalian di pekan kedua bulan puasa ini? Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Oke, selanjutnya Bu Laras, kita sebelum ke segmen, kita mau ini dulu nih, mau mengingatkan kepada anak-anak, jangan lupa subscribe, apalagi Like dan komen channel YouTube SDN 023 Pajagalan. Betul sekali. Lalu kalau kalian misalnya punya Instagram, jangan lupa follow juga Instagramnya SDN 023 Pajagalan. Alhamdulillah anak-anak, ternyata di Mimbar Ramadan ada yang baru nih, yaitu kuis. Kalian bisa mengisi kuisnya di link yang diberikan oleh Ibu Bapak Wali Kelas atau link yang ada di bawah ini ya. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke segmen yang pertama, yaitu program Yuk Mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, berjumpa kembali dalam program Mimbar Ramadan di segmen Yuk Ngaji. Baik, untuk kali ini kita akan belajar membaca surat An-Nasr. Baik, surat An-Nasr termasuk surat Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Surat An-Nasr adalah surat ke-110, terdiri dari 3 ayat. Ada yang tahu apa arti An-Nasr itu? Ya, An-Nasr artinya pertolongan. Baik, untuk itu perhatikan, Bapak akan coba membacakan surat An-Nasr dan nanti kita akan baca bersama-sama ya, terlebih dahulu. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik, sekarang kita baca bersama-sama surat An-Nasr dari Bismillah sampai ayat ketiga, satu ayat. Bapak bacakan dan kalian ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Silakan, 3, 2, 1. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat yang kedua sekarang. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik, kita baca bersama-sama. Silakan, 3, 2, 1. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yang terakhir, ayat ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik, kita baca bersama-sama. Silakan, 3, 2, 1. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik, terima kasih. Sekarang kita coba periksa
surat An-Nasr ini cara membacanya sesuai dengan ilmu tajwid. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, lihat di sini idza jaa. Ini ada mad tabi'i menghadapi hamzah, dibaca panjang 5 sampai 6 harokat. Idza jaa nasrullah, dibaca panjang ya. Yang kedua, di ujung ayat wal fath. Nah, di sana ada huruf ha, maka hanya dimunculkan ya, dimunculkan. Idza jaa nasrullahi wal fath sampai keluar. Kemudian di ayat yang kedua ada huruf nun bertasydid. Wara'aitan, ada huruf nun bertasydid. Ingat, setiap ada huruf nun bertasydid maka ini termasuk bacaan gunnah. Ingat, kalau ada gunnah pastikan bacaannya ditahan. Jangan terburu-buru ya, ditahan. Wara'aitan, tahan nunnya karena sanad gunnah. Kemudian selanjutnya di ujung ayat yang kedua afwaja, ada tanwin fathah menghadapi alif. Ini termasuk bacaan mad iwad. Mad iwad dibaca panjang 2 harokat saja, jangan kepanjangan ya, jangan lebih dari 2 harokat. Mana tadi? Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. 2 harokat saja, jangan kepanjangan. Selanjutnya di ayat yang ketiga ada gunnah innahu. Ingat, ada huruf nun bertasydid. Setiap ada nun bertasydid termasuk bacaan gunnah, karena gunnah bacanya harus ditahan. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Innahu. Baik. Selanjutnya yang terakhir di sini sama tadi, ada tanwin fathah menghadapi huruf alif, dibaca mad iwad, panjangnya hanya 2 harokat saja. Innahu kana tawwaba, 2 harokat saja. Baik, anak-anakku sekalian, setelah tadi kita belajar membaca surat An-Nasr dan mengoreksi beberapa bacaan, silakan kalian membaca di rumah surat An-Nasr berulang-ulang sambil diperiksa bacaan tajwidnya. Bila perlu silakan minta bantuan sama ayah bunda ya, sama kakak juga boleh. Demikian, terima kasih. Sampai berjumpa kembali di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mudah-mudahan ilmu yang didapati bisa diamalkan juga ya di rumah. Betul, Bu Laras? Betul sekali. Nah, anak-anak, di Mimbar Ramadan ini ada yang baru loh. Tahu nggak Bu Alin apa? Wah, apa itu? Nah, di setiap hari Kamis itu ada program serba-serbi. Di dalam serba-serbi, kalian bisa bertanya tentang apa yang kalian tidak ketahui atau apa yang ingin kalian ketahui dalam bulan Ramadan. Kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Wah, ternyata selain kita virtual seperti ini, kita juga bisa merasakan langsung ya. Mungkin anak-anak yang banyak pertanyaan di rumah yang belum tersampaikan bisa tersampaikan lewat kolom komentar kami. Nah, selanjutnya apa nih, Bu Laras? Nah, setelah tadi ada Yuk Ngaji, sekarang kita akan kembali lagi dalam program ini ya, apa? Mutiara Kisah ya? Ya, betul sekali Bu Alin, Mutiara Kisah. Seperti biasa, Mutiara Kisah kali ini akan dibawakan oleh Pak Ustadz Yana ya Bu Alin? Iya, betul banget. Nah, mungkin anak-anak di rumah sudah tidak sabar menunggu ya untuk mendengarkan dari Pak Ustadz Yana di Mutiara Kisah. Yuk, kita sama-sama menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, orang tua yang luar biasa yang menemani putra-putrinya di rumah menunggu saatnya berbuka puasa. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali dalam Mutiara Kisah. Hari ini kita akan membahas
bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam bisa mengambil kembali kota Mekah setelah berhijrah Rasulullah dan para sahabat dan umat Islam dari kota Mekah. Perjuangan Rasulullah menegakkan dakwah Islamiyah ini bisa kembali ke kota Mekah dengan kesabaran, dengan perjuangan yang luar biasa, dengan tantangan yang begitu hebat. Tapi Rasulullah, alhamdulillah, Allah memberikan kemenangan dan berhasil kembali merebut kota Mekah. Yang luar biasanya, kalau kita mengambil hikmah dari cerita ini, bagaimana akhlak Rasulullah dan para sahabat berserta umat Islam yang walaupun diberikan kemenangan, tidak menindas orang-orang yang menjadi musuhnya, tidak menghancurkan mereka, dan tidak ada dendam bagi Rasulullah dan sahabatnya. Justru mereka, musuh-musuh yang dulu, yang membenci mereka, dirangkul, diajak, hingga akhlakul karimah muncul dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini poin yang kita bisa ambil, bagaimana berakhlak dalam kehidupan kita. Kemenangan akan senantiasa mengiringi orang-orang yang ada dan istiqomah dalam kebenaran dengan ikhtiar mengharap ridha Allah. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat dengan peringkaran janji perdamaian Hudaybiyah yang dilakukan kaum Quraisy kepada kaum muslimin? Hal itu mereka lakukan setelah mereka mengetahui bahwa gencatan senjata hanya akan mempermudah tersebarnya Islam di antara berbagai kabilah yang ada. Pembatalan perjanjian itu terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Kemudian kaum Quraisy membantu Bani Bakar untuk menuntut balas kepada salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian Hudaybiyah, yaitu kabilah Huja'ah. Keadaan ini membuat Amr bin Salim al-Hujai pergi ke Madinah untuk memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas apa yang dilakukan kaum Quraisy. Sementara di lain pihak, kaum Quraisy berusaha mencari tahu mengenai apa yang terjadi di dalam kaumnya melalui Abu Sufyan. Ternyata mereka baru menyadari bahwa kekompakan kaum muslimin jauh lebih berarti dalam hal ini. Mereka bahkan belum pernah melihat satu kaum pun yang sedemikian tunduk kepada pemimpinnya selain umat muslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan berangkat untuk membebaskan kota Mekah. Diam-diam Hatbib bin Abi Balta'ah bersikap licik. Ia membocorkan kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan akan mendapatkan kekuasaan di kaum Quraisy. Di dalam surat Al-Isra ayat 81 Allah berfirman, "Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin pasukan sebanyak 10.000 orang ketika berangkat ke Mekah. Sesampainya di Zituha dan Az-Zahir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan utusan-utusannya untuk mengambil jalan masuk yang berbeda. Jubair bin Awam masuk ke arah utara Mekah, Khalid bin Walid masuk dari arah selatan Mekah, Qais bin Sa'ad bin Ubadah masuk dari arah barat Mekah, Abu Ubaidah al-Jarrah masuk dari arah bukit. Sedangkan pusat perkumpulan kaum muslimin ada di Al-Hajun. Tentu saja hal yang tiba-tiba ini membuat kaum Quraisy kalah. Mereka tidak memiliki persiapan apapun. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil masuk dan membebaskan kota Mekah pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Beliau tak henti-hentinya membaca surat An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kau melihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha penerima tobat.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang sangat bijaksana. Kemenangan tidak membuat beliau semena-mena kepada kaum Quraisy. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru memberi mereka maaf dan ampunan. Hal ini dilakukannya agar mereka dapat menyadari bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan perdamaian. Sikap damai dari umat muslim ini membuat banyak kaum Quraisy secara sukarela masuk Islam. Berbagai macam berhala pun dimusnahkan. Pada tahun 9 Hijriah, berbagai utusan dari seluruh penjuru semenanjung Arab berdatangan setelah mengetahui suku Quraisy dan suku Saqif memeluk agama Islam. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz Diana yang telah memberikan ilmu kepada anak-anak yang ada di rumah. Wah Bu Laras, ternyata waktunya sudah habis nih. Saatnya kita pamit undur dari hadapan anak-anak semua. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib ya Bu Laras. Nah iya betul Bu Alin, sudah tidak terasa ya. Jangan lupa saksikan terus Mimbar Ramadan setiap Senin sampai Jumat pukul 17.30 hanya di channel YouTube SDN 023 Pajagalan Bandung. Kita pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر،
لا إله إلا الله Zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah.